Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita memasuki materi, mari kita tebak-tebakan terlebih dahulu. Tebak-tebakannya adalah apabila di suatu pohon terdapat 10 burung, kemudian ibu menembaknya 2, maka sisa berapa burung di pohon tersebut? Dijawab ya, ibu kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah menemukan jawabannya? Jawabannya adalah sisa 0 burung. Mengapa demikian? Karena apabila kita menembaknya 2, kemudian yang 2 tersebut meninggal dan jatuh, maka ke-8 burung lainnya akan terbang karena terkejut oleh suara tembakan. Baiklah adik-adik, itulah teka-teki kita hari ini. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal bilangan cacah sampai 999. Pada kelas 1, adik-adik telah mengenal bilangan cacah sampai 99 yang merupakan golongan dari lambang bilangan satuan dan puluhan. Dan dalam video kali ini, adik-adik akan naik level mempelajarinya sampai 999 yang merupakan golongan lambang bilangan ratusan. Nah adik-adik, pada video kali ini pembelajaran akan meliputi tentang bagaimana cara membaca lambang bilangan, kemudian letak lambang bilangan, kemudian membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Nah adik-adik semua, apakah adik-adik tahu apa manfaat dari mempelajari bilangan cacah? Manfaat dari mempelajari bilangan cacah adalah untuk mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah bertransaksi, tukar-menukar, jual-beli, atau perhitungan lainnya yang berhubungan dengan angka, baik secara lisan maupun tertulis. Baiklah adik-adik, materi pertama kita adalah tentang bagaimana cara membaca lambang bilangan. Apa sih lambang bilangan itu? Lambang bilangan adalah sebuah lambang yang mewakili bilangan tersebut. Lambang bilangan terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Namun, dalam pembelajaran kali ini kita hanya mempelajarinya sampai tingkat ratusan. Yang pertama adalah lambang bilangan satuan. Lambang bilangan satuan adalah lambang yang merupakan angka itu sendiri. Contohnya 1, 2, 3, 4, sampai angka 9. Kemudian yang kedua adalah lambang puluhan. Lambang puluhan merupakan gabungan dari 2 angka. Contohnya 10, 11, 15, 70, 30, 85, sampai 99. Dan yang ketiga adalah lambang bilangan ratusan. Lambang bilangan ratusan adalah lambang bilangan yang terdiri dari 3 angka. Sehingga contohnya seperti 100, 205, 210, 769, dan sampai 999. Baiklah adik-adik, materi kita yang kedua adalah tentang bagaimana cara menentukan letak lambang bilangan. Contohnya, apabila terdapat bilangan 5, 6, 7, maka bagaimanakah cara membaca bilangan tersebut? Caranya adalah yang pertama, kita hitung terlebih dahulu bilangan tersebut ada berapa? 5, 6, 7. Jadi ada 3 angka, sehingga bilangan tersebut merupakan bilangan ratusan. Kemudian mari kita urutkan dari posisinya.
Yang terakhir adalah satuan. Yang kedua adalah puluhan dan yang pertama adalah ratusan. Sehingga dibaca 567. Jalan-jalan mampir ke pasar, lihat Satpol PP nangkepin orang. Meski virtual kita belajar, cita-cita tidak kampungan. Bagaimana adik-adik? Apakah materi tentang cara membaca lambang bilangan dan menentukan letak lambang bilangan bisa dipahami? Ngomong-ngomong, apakah masih semangat belajarnya? Atau ada yang mulai pusing, penat, dan ngantuk? Jika ada, mari S-Breaking terlebih dahulu. Nah, adik-adik semua, S-Breaking kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang akan kita nyanyikan tentunya adik-adik sudah pasti mengenalnya. Lagunya adalah Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Nah, lagu S-Breaking kita kali ini adalah lagu tersebut. Namun, Ibu akan memodifikasinya dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang, yaitu masa pandemi. Mari kita nyanyikan lagunya. Siapa yang ingin sehat pakai masker? Siapa yang ingin sehat pakai masker? Siapa yang ingin sehat, marilah pakai masker. Siapa yang ingin sehat pakai masker? Siapa yang ingin bugar jaga jarak? Siapa yang ingin bugar jaga jarak? Siapa yang ingin bugar, marilah jaga jarak. Siapa yang ingin bugar jaga jarak? Siapa yang ingin normal diam di rumah? Siapa yang ingin normal diam di rumah? Siapa yang ingin normal, mari diam di rumah. Siapa yang ingin normal, mari diam. Nah, saat Ibu berkata mari diam, maka tidak boleh ada yang refleks bertepuk tangan ya. Nah, mari kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan tempo yang semakin cepat, semakin lama, semakin cepat. Mari kita ulang. 1, 2, 3. Siapa yang ingin sehat pakai masker? Siapa yang ingin sehat pakai masker? Siapa yang ingin sehat, marilah pakai masker. Siapa yang ingin sehat pakai masker? Siapa yang ingin bugar jaga jarak? Siapa yang ingin bugar jaga jarak? Siapa yang ingin bugar, marilah jaga jarak. Siapa yang ingin bugar jaga jarak? Siapa yang ingin normal diam di rumah? Siapa yang ingin normal diam di rumah? Siapa yang ingin normal, mari diam di rumah. Siapa yang ingin normal, mari diam. Ayo, ada yang refleks bertepuk tangan gak nih? Nah, itulah S-Breaking kita kali ini adik-adik. Sudah semangat lagi kah? Kalau sudah, mari kita belajar lagi. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi selanjutnya, yaitu membandingkan bilangan. Terdapat beberapa tips untuk membandingkan bilangan. Tips yang pertama, cek dan bandingkan angka yang paling pertama untuk melihat mana yang lebih besar. Tips yang kedua, apabila angka pertama sama, maka cek dan bandingkanlah angka kedua. Tips yang ketiga, apabila masih sama, maka cek dan bandingkanlah angka selanjutnya sampai menemukan mana yang lebih besar. Sekarang, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Doraemon dan Dorami memiliki kantong ajaib. Dalam kantong ajaib Doraemon terdapat 235 alat ajaib. Sedangkan dalam kantong ajaib Dorami terdapat 190 alat ajaib. Kantong siapakah yang memiliki alat ajaib terbanyak? Jawaban, Doraemon memiliki 235 dan Dorami memiliki 190. Untuk menjawab soal ini, pertama kita cek dan bandingkan angka pertama, yaitu ratusannya. Maka 200 dengan 100, manakah yang lebih besar? Betul, 200. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa Doraemon lah yang memiliki kantong ajaib terbanyak.
Dalam perbandingan matematika, terdapat tanda pembanding. Untuk memudahkan mengingatnya, adik-adik bisa pahami bahwa tanda pembanding lebih besar dari apabila di depannya diberi garis tegak lurus, maka akan menyerupai huruf B, yaitu besar. Dan untuk tanda pembanding lebih kecil dari apabila di depannya ditaruh garis tegak lurus, maka akan menyerupai huruf K, yaitu kecil. Kita memasuki materi kita yang terakhir, yaitu mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan umumnya kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Untuk mengurutkan bilangan, yang menjadi patokan adalah angka pertama. Sekarang coba adik-adik perhatikan 3 bilangan di atas. Pertama, mari kita bandingkan terlebih dahulu ratusannya. 100 dengan 700, manakah yang lebih kecil? Ya, 100 lebih kecil. Kemudian 100 dengan 500, manakah yang lebih kecil? Betul, 100 masih lebih kecil. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa 188 lebih kecil dari 732 dan 537. Selanjutnya, kita bandingkan 700 dengan 500, manakah yang lebih kecil? Ya, 500 lebih kecil. Maka, kita bisa mengetahui hasilnya. Urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 188, 537, 732. Apabila kita ingin mengetahui urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka kita bisa mengetahui bahwa urutannya adalah 732, 537, dan 188. Namun, bagaimana ya kira-kira jika ratusan dan puluhannya sama? Nah, adik-adik, apabila adik-adik menemukan soal seperti itu, adik-adik perlu membandingkan. Pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Apabila sama, maka adik-adik bandingkan puluhannya. Apabila masih sama lagi, maka adik-adik perlu membandingkan satuannya. Terus sampai kita menemukan mana yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Jadi adik-adik, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah lambang bilangan terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Lambang bilangan satuan adalah lambang bilangan yang terdiri dari satu angka atau angka itu sendiri. Sedangkan lambang bilangan puluhan adalah lambang bilangan yang terdiri dari 2 angka. Sedangkan lambang bilangan ratusan merupakan lambang bilangan yang terdiri dari gabungan 3 angka. Untuk menentukan letak lambang bilangan, yang menjadi patokan adalah angka terakhir, sehingga urutannya adalah angka terakhir berposisi sebagai satuan, angka kedua berposisi sebagai puluhan, dan angka pertama berposisi sebagai ratusan. Nah, apabila kita ingin membandingkan atau mengurutkan suatu bilangan, maka yang perlu kita cek dan bandingkan terlebih dahulu adalah angka pertama. Kemudian, apabila angka pertama kita sama, maka barulah kita mengecek angka kedua. Apabila sama lagi, maka kita mengecek angka ketiga. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya ya. Walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar kita secara tatap muka terbatas, namun kita harus tetap semangat ya. Jangan lupa untuk
tetap menjaga jarak apabila kita ingin keluar rumah, dan jangan lupa pula untuk pakai masker. Baik adik-adik, sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.